Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal coba baca sesuatu yang luar biasa, yaitu cerita rahasia yang tersembunyi di dalam CT scan paru-paru. Ya, sebuah cerita yang ditulis pakai bayangan. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana coba? Gambar hitam putih yang kelihatannya simpel gini bisa kasih tahu bedanya infeksi, kanker, atau bahkan paru-paru yang kempes. Ini kayak tubuh kita lagi ngobrol sama kita, tapi nggak pakai kata-kata. Jawabannya simpel aja, pola. Semuanya tentang mengenali polanya. Coba bayangin deh, para ahli radiologi itu kayak detektif visual. Mereka dilatih buat ngenalin bahasa penyakit yang kegambar di paru-paru. Jadi setiap bayangan, setiap garis, itu adalah petunjuk penting. Oke, sebelum kita jadi detektif, kita kenalan dulu sama jendela kita untuk ngintip ke dalam tubuh. Ya, apalagi kalau bukan CT scan itu sendiri. Jadi, CT scan itu gampangnya ya kayak kita motong-motong tubuh secara digital. Tujuannya biar dapat gambar yang super detail. Kita bisa lihat semuanya tuh, saluran udara, kantung-kantung udara kecilnya, sampai pembuluh darah. Nah, inilah peta yang bakal kita pakai buat penjelajahan kita. Yuk, kita mulai investigasi pertama kita. Kita bakal lihat gimana kalau ada penyerbu dari luar, kayak jamur atau bakteri. Mereka ini, kalau masuk ke paru-paru, ninggalin jejak yang khas banget. Anggap aja kayak gini, setiap kuman itu punya sidik jari visualnya sendiri. Cara mereka ngerusak jaringan itu beda-beda, dan ini yang akhirnya ngebentuk pola unik. Nah, pola inilah yang jadi petunjuk utama buat dokter. Lihat deh, jejaknya beda banget kan? Kalau jamur, misalnya Aspergillus, itu bisa bikin tanda kayak bulan sabit waktu dia tumbuh di rongga paru-paru. Terus TBC. Nah, ini biasanya ninggalin jaringan parut yang tebal dan padat. Beda lagi sama pneumonia aspirasi. Ini terjadi kalau ada benda asing masuk ke paru-paru. Bentuknya bisa kayak pohon bertunas. Metafora-metafora visual ini kunci banget buat dokter buat tahu, oh, ini dia penyebabnya. Oke, tadi kan soal penyerbu dari luar ya. Sekarang, gimana kalau konfliknya justru datang dari dalam, dari sistem tubuh kita sendiri? Nah, ini ada dua contoh ancaman internal yang beda banget. Di satu sisi, ada kanker. Ini terjadi waktu sel tubuh kita sendiri, ya, bermutasi, terus tumbuh nggak karuan sampai ngebentuk tumor. Di sisi lain, ada penyakit peradangan. Ini lebih ke sistem imun kita yang lebay, terlalu agresif. Bukannya ngelindungin, malah nyerang jaringan paru-paru yang sehat. Jadi penting nih, buat diingat, waktu dokter lihat ada tumor di CT scan, itu sebenarnya bukan awal masalahnya loh. Yang mereka lihat, itu hasil akhirnya. Hasil dari serangkaian mutasi DNA, sebuah proses di level sel yang udah nggak terkendali. Tapi, masalah dari dalam itu nggak cuma soal sel yang ngaco atau sistem imun yang nyerang. Kadang, ya sesimpel ada sistem yang rusak atau mogok. Mirip kayak mesin yang ada satu komponennya rusak. Contohnya PIP. Ini kondisi langka di mana kantung-kantung udara kita itu mampet, tersumbat sama zat protein lemak. Akibatnya, jadi susah napas. Nah, di CT scan, ini kelihatan jelas banget, polanya unik, sering disebut crazy paving atau dinding batu. Ini tanda visual yang, ya nggak bisa salah lagi, bahwa ada penyumbatan serius. Oke, kita masuk ke kategori terakhir. Tadi kita udah bahas penyerbu dari luar, konflik dari dalam. Sekarang, gimana kalau mesinnya sendiri yang rusak? Maksudnya, struktur fisik paru-parunya yang gagal fungsi. Ini yang sering disebut paru-paru kolaps atau pneumotoraks. Penting buat dipahami, ini bukan berarti paru-parunya meledak ya, tapi ada udara yang bocor dan kejebak di luar paru-paru, di antara paru-paru sama dinding dada. Udara ini neken paru-paru dari luar, kayak lagi meres balon pelan-pelan. Dan ini bahaya banget loh. Kenapa? Pertama, jelas kita jadi susah napas karena paru-parunya kempis. Tapi yang lebih parah, kalau tekanannya makin kuat, udara itu bisa sampai ngedorong jantung sama pembuluh darah besar. Ini udah masuk kondisi darurat medis yang serius banget. Dan sama kayak infeksi tadi, kegagalan struktur ini juga ninggalin sidik jari visualnya sendiri. Bentuknya khas dan gampang dikenali kalau udah tahu polanya. Contoh lain nih, ada yang namanya atelektasis. Ini paru-parunya kolaps sebagian, dan di scan sering kelihatan kayak komet. Ada juga bronkiektasis. Ini kerusakannya permanen di saluran udara, jadi melebar gitu dan bentuknya jadi kayak cincin stempel. Sekali lagi kan, metafora visual kayak gini yang bantu dokter buat diagnosa lebih cepat. Oke, jadi setelah kita lihat semua pola-pola tadi, mulai kebayangkan gimana caranya seorang ahli radiologi itu kerja? Mereka nyatuin semua petunjuk visual ini.
Intinya, dari semua ini kita bisa lihat kalau CT scan itu bukan cuma gambar hitam putih biasa. Ini tuh kayak cerita visual. Dengan ngenalin pola-pola unik, mau itu yang bentuknya bulan sabit, pohon bertunas, atau dinding batu, para dokter bisa menerjemahkan bayangan-bayangan ini jadi sebuah diagnosis. Dan diagnosis yang tepat tentu bisa menyelamatkan nyawa. Ini bikin kita mikir ya kan, kalau teknologi sekarang aja udah bisa baca cerita serumit ini dari gambar hitam putih, coba bayangin deh, di masa depan dengan teknologi yang makin canggih, cerita tersembunyi apa lagi ya yang bisa kita baca dari dalam tubuh kita? Keren banget. Makasih banyak udah gabung dalam penjelajahan visual kali ini.